Luminosa, The Poetry by Satria Ulang. Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan hadir kali ini di Bali Now seorang seniman teater Bali yaitu Mots Satria Welang. Nah, kita mau membahas apa? Kita akan membahas banyak karya-karya dari Mots Satria Welang di tahun ini. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar? Mbak Eni lama ya? Lama ya? Nah, ini sudah 3 kali loh. Ketiga kalinya. Hadir di Bali Now. Terakhir 2020 kalau nggak Iya, salah. pasti akan membawa sesuatu yang luar biasa saat ini di Bali Now. Iya. Dan akan share kepada pemirsa Bali Now dan masyarakat di luar sana. Oke. Oke, ya. Jadi sebelum kita ngobrol banyak nih, kesibukannya apa sih? Saya sibuk sekali ternyata. Ternyata sibuk Memang, sekali. hyper aktif ya secara apa sehari-hari itu ada aja yang dilakukan. Jadi kalau saya bengong-bengong itu sakit jiwa, Mbak. Jadi Gitu ya? mau buat acara ini, buat acara itu, walaupun nanti kegiatannya itu ada yang memerlukan dana besar, jadi kita harus cari itu, misalkan lomba-lomba itu saya suka sekali ya mengadakan, Iya. karena saya ingin kawan-kawan atau adik-adik kesenian yang belum punya kesempatan, kita coba bareng-bareng gitu. Sama seperti kita dulu waktu saya kecil, ada orang yang membukakan pintu untuk masuk. Iya, yang memberi itu peluang dia. Pak adik-adik. Memberi peluang untuk kita berkreativitas gitu. Iya, Jadi bukannya memang seniman memang begitu ya, harus selalu imajinasinya selalu merasa gelisah. Iya. Karena seni itu menggedor kedamaian. Jadi yang sudah damai kita gedor dulu untuk mengkritik, mencari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ya, misalkan sampai di titik mana sebenarnya kita sekarang ini gitu kan. Mungkin di dunia sosial media kita bisa menampilkan satu sisi tertentu, tetapi percakapan tuh ada di saat malam hari di kamar yang sudah gelap ya kan. Saat sendirian, kemudian di situ kita bertarung dengan bertambahnya usia, kemudian otomatis circle teman juga kecil ya kan. Di situ kadang-kadang puisi ataupun teater itu menyelamatkan kita, karena memang hiruk pikuk zaman yang sudah begitu cepat ini. Kadang-kadang kita menanyakan tentang kualitas sebuah hubungan, kualitas sebuah kebenaran itu, dan memang di sini sebagai seniman kita ditantang untuk selalu kreatif, untuk selalu mencari, menggali dan menggali. Ya, keren. Jadi apa nih hal baru yang mau dibawa ke Bali Now nih? Iya, kebetulan memang tahun lalu, Mbak. Tahun lalu kan tahun yang agak guncang ya. Betul. Jadi 2020 kita kena pandemi. Kita vakum. Vakum ya 2-3 tahun. Kemudian 2023 itu ada terjadi pecah perang ya di jauh sebenarnya perangnya di Timur Tengah sana. Tetapi dampaknya secara pribadi ke saya itu lewat dunia media sosial itu Terus kayak hadir. toksik tuh masuk gitu kan. Jadi terus hadir kita baca ya. sehingga saya berupaya untuk mengeluarkan toksik tadi dalam bentuk kreativitas gitu. Dan jadilah karya. Sebuah buku antologi puisi Palestina se-Indonesia, Burung-burung di Langit Merah. Burung itu karya yang di dalamnya karya-karya siapa aja tuh, Ini Mots? saya menggandeng para seniman sastrawan Bali juga, ada Mas Wari Wisatsana, Suhu ya? Suhu nih, Iya. Pranita Dewi, Iya. Ada Hendra Utai, Dadi Reza Pujiadi, Iya. dan ada Putu Rastiti, siapa lagi? Saya takutnya kelupaan. Terlalu banyak Terlalu baca. Banyak banget nih, ada Iya. Reza Ramadan juga, dan Ni Wayan Idayati. Dan memang saya bangga karena apa, kita sudah lintas agama pembahasannya ini, Iya, karena memang dalam saat-saat kritis tidak ada lagi yang lebih penting daripada kemanusiaan. Entah Iya. dia bangsanya apa, agama apa, itu bisa kita pinggirkan. Karena memang in the end of the day, dalam perang itu yang korban pasti wanita dan anak-anak kecil. Iya betul. Ya kan, itu walaupun korban. memang para manula juga. Jadi kehidupan yang begitu damai itu terserabut. Bayangkan kita misalkan lagi makan, tiba-tiba ada rudal masuk. Iya, Dan ini menggelitik sekali. Kemudian saya pun akhirnya menuangkan lewat puisi berjudul Burung-burung di Langit Merah. Kemudian ngegas lagi, rangkul lagi yang lain, jadikan buku gitu. Jadi isi dari karya Mots ini lebih tentang apa sih? Ini tentang kemanusiaan tadi. Jadi lebih ke humanity-nya. Humanity, bagaimana seorang anak ditinggal ibunya akibat perang, ditinggal ayahnya, bagaimana dia juga kesepian dalam hidup ini,
Karena kita pun di akhir-akhir nanti pasti akan ada masa-masa kesepian. Nah, itu dia. Pasti itu. Walaupun followernya Mbak ini banyak sekali. Tetap kesepian. Sekali posting, Oke. Ya. Berarti itu ya yang ingin itu yang tahun lalu. Kemudian yang tahun ini sempat sibuk juga di Festival Seni Bali Jani 2024 bulan Agustus kemarin. Iya, beberapa bulan yang lalu. Jadi memang diundang untuk tampil monolog. Saya tampil membawakan naskah cerpen Rahim dari karya Cok Sawitri. Almarhum Mendiang Mbok Cok. Dalam pementasan ini juga tingkat kesulitannya juga tinggi karena waktunya yang diberikan juga ya agak terbatas. Berapa bulan? Sebulan? 2 mingguan. Jadi durasi pementasan 20 menit. 20 menit. Tetapi faktor usia kita kadang ngapalin naskahnya, Mbak. Iya. Untungnya kan monolog ini kadang-kadang bisa kita kalau improve, yang penting adegannya itu bisa. Yang penting bisa dapet gitu. Ya kan, rasanya itu bisa pang gitu. Iya. Dan memang sengaja saya pilih naskah Rahim karena memang Mbok Cok berpulang ya di bulan April udah nggak ada, dan sebagai salah satu orang yang berguru dengan Cok Sawitri, saya sendiri juga kemarin sempat dengan acara kecil-kecilannya membuat lomba baca puisi Cok Sawitri. Kemudian kemarin Bu Ayu Weda dan Ayu Laksmi menggarap buku juga untuk tribut Cok Sawitri yang rencananya ini akan diterbitkan dalam waktu dekat. Jadi ada banyak kekasih-kekasih Cok Sawitri itu dihandle oleh Pranita Dewi, Jasmine Okubo, Wendra Wijaya, dan ini adalah satu satu gerakan yang enggak dirancang tapi memang bergerak gitu loh, karena memang Cok Sawitri bagaimanapun karakternya kan Mbok Cok itu keras sifatnya ya. Cuman kita akhirnya menemukan bahwa memang Bali ini butuh satu sosok yang memang disiplin, yang serius, yang punya kualitas, punya karakter untuk menjaga marwah Bali sendiri di kalangan dunia internasional. Itu dia, penjaga gawangnya lah di dunia internasional. Jadi sedang banyak proyek mungkin ya ke depannya ini, tapi sudah start mulai sekarang ya? Start mulai sekarang. Oke, nah tentang buku nih, tapi nantilah kita di segmen kedua ya kita bahas. Segmen kedua? Iya. Berapa ada segmen? 3? 3. Oh, 3. Oke, kita bahas tentang buku. Yang ini dia. Nah, oke. Baik pemirsa, di segmen kedua kita akan membahas tentang karya-karya Mods berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama Mods Satrio Welang. Masih membahas tentang karya-karya dari Mods Satrio Welang. Nah, dan ini saya sudah pegang sebuah buku yang lumayan tebal. Dan ini nggak main-main, kalau sudah bisa membuat sebuah buku dan tebalnya seperti ini pasti melalui proses yang sangat panjang. Iya kan, Mods? Iya. Nah, kamu bisa cerita ke pemirsa Bali Now seperti apa sih buku ini, menceritakan isi dari buku ini seperti apa dan proses panjangnya seperti apa? Iya. Jadi pemirsa Bali TV, dulu waktu saya awal-awal menyukai sastra, maksudnya serius menulis sastra sekitar tahun 2009, saya memiliki satu visi ke depannya, yaitu ada satu buku yang memuat karya-karya para sastrawan Bali lintas generasi. Jadi dari generasi yang terdewasa sampai middle sampai paling muda, kemudian karya-karya itu saya rangkum dalam satu buku, kemudian saya terbitkan gitu kan. Cuman dari 2009 itu ternyata memang membuat buku itu ternyata tidak mudah, Mbak Heni. Itu perjuangannya berat karena saya juga awalnya kan tidak tahu bagaimana cara membuat buku, kemudian prosesnya ini layout segala macam, sampai akhirnya mencoba pertama kali itu buku puisi Keranda Emas yang tahun memang berapa itu ya? Itu 2009 bersama Lindia Palupi, ada almarhum Eka Damarta. Dari situ 21 penyair Bali. Jadi ada Mas Jengki, Pranita, Kang Muda Wijaya juga. Dan akhirnya dari buku itu, bersamaan dengan buku itu, sebenarnya saya sudah menggarap buku ini. 2009 tuh diam-diam saya sudah ada ya. mengontak beberapa sastrawan-sastrawan yang memang udah punya nama lah ibaratnya kan. Hubungin satu-satu dengan penuh keberanian untuk, karena memang jujur saja proyek ini saya
belum berpikir bagaimana pendanaan apa segala macam, belum ke sana, tapi tekad dulu, buat dulu ini gitu kan, karena ada visi ke depan tadi itu. Kemudian dalam prosesnya ternyata memang orang seperti saya itu gampang kena distract. Misalkan mau buat ini terus ada ide, buat lomba teater, buat musikalisasi puisi, sehingga buku ini itu ngalamin jatuh bangun, up and down itu berkali-kali gitu. Jadi penggarapan buku ini juga saya dibantu kawan-kawan ilustrator, karena setiap cerpen itu ada gambar ilustrasinya, ada Citra Sasmita, ada Dwi S. Wibowo, Dewa Kete, Mas Sutai, dan kawan-kawan yang juga baru saya rangkul ya untuk terlibat. Kemudian untuk cover bukunya sendiri, ini digarap oleh pelukis Wayan Surane. Rane ini kawan baik, bermain teater juga dulu, dan dia memang pelukis. Ran, minta dulu satu lukisanmu, karena menarik kalau Rane sama saya ini punya ikatan batin gitu kan, jadi saling support. Jadi intinya memang karena proses yang begitu panjang, kemudian tahun 2009 mulai sampai 2013 pengumpulan karya-karya itu ada Pak Abu Bakar, ada Cok Sawitri, Frans Najira, almarhum, kemudian Pak Gede Arianto Sutama, Pak Gus Martin, Pak Samar Gantang, ini banyak banget. Waduh, Mbak Oka Rusmini, Billy Ole, Sonia, Mas Wari Wisatsana, Pak Putu Oka Sukante, kemudian Pak Sunaryono Basuki, Mas Jengki, Wulan Dewi Saraswati, dan masih banyak lagi. Ya, jadi proses itu sempat terhenti berkali-kali. 2015 saya bersyukur sekali Mas Arief B. Prasetyo, salah seorang kritikus sastra Indonesia yang terkenal, berkenan untuk memberikan pengantar dalam buku ini. Jadi di tahun 2015. 2015 itu kan. Kemudian setelah itu terjadi, saya berangkat ke kapal pesiar, kemudian jadi programnya ini up and down sampai akhirnya 2023 tahun lalu saya bergerilya lagi untuk mengingatkan, minta izin lagi ke para sastrawannya ini bahwa saya izin dong untuk melanjutkan proyek ini gitu, karena waktu itu kalau nggak salah tahun lalu almarhum sastrawan besar dan pelukis Frans Najira kan ada dalam buku ini. Saya menjadi MC untuk ulang tahun beliau. Saya waktu itu minta izin lagi, Om Frans, saya minta izin untuk melanjutkan lagi buku yang dulu sekali 15 tahun lalu itu. Yang mana ya? Dan Om Frans sudah lupa-lupaan. Dan ada karya beliau di situ. Ada karya beliau. Kemudian saya bukakan email cerpen beliau itu, saya baca, saya berikan untuk dibaca. Saya yang nulis ini, bagus sekali. Sampai gitu. Lupa ya. Lupa Om Frans. Dan sejak itu, karena memang sudah ada waktu itu dua sastrawan sudah berpulang, Pak Sunaryono Basuki dan Pak Tustiedi dari Kelungkung. Jadi saya berupaya untuk, ini jujur ini kejar-kejaran dengan waktu gitu kan. Kemudian setelah pertemuan dengan Om Frans itu beberapa minggu, Om Frans meninggal. Untung sempet. Ya, dan saya jujurnya sedih ya karena belum sempat memberikan buku ini. Kemudian ke Mbok Cok juga lewat chat, Mbok Cok saya berupaya untuk melanjutkan lagi. Oke itu kata terakhir Mbak Heni. Dan berarti buku ini punya nilai historis yang sangat dan terakhir waktu saya ke rumah Pak Abu Bakar. Jadi buku ini memang harus ada ISBN, dan karena bukunya ini karya bersama, jadi harus ada surat keaslian karya dari salah satu penulis yang pertama kan Pak Abu Bakar. Jadi saya berusaha untuk kontak, dan Pak Abu sendiri dalam kondisi sakit. Tapi beliau membukakan pintu, dan waktu saya datang Pak Abu udah megang pulpen. Yang mana mau tanda tangan mau? Itu terjadi 4 minggu lalu. 4 minggu lalu saya rumah Pak Abu, dan ketika Mbok Cok juga udah nggak ada, saya berpikir buku ini mau nggak mau harus diterbitkan. Entah ada uang atau tidak, kita bisa carikan solusi itu. Dan saya bersyukur karena memang begitu banyak orang seperti ada Pak Putu Wijaya juga, Pak Putu Satria, Pak Samar Gantang, jadi kegembiraan juga.
saya tarik nafas dulu biar enggak Iya. sedih. Jadi kebawa Ya, suasana ya. karena membawa apa ya, nama-nama senior yang Ya, sangat yang sudah almarhum. Dan yang paling baru juga seperti Agus Wiratama, terus ada Putu Juli Sastrawan, Wulandewi Saraswati. Jadi pertemuan ini menarik. Jadi ini bukan hanya sekedar menulis buku atau menerbitkan, tapi proses panjang. Prosesnya yang Karena luar saya biasa. merasa kadang-kadang belum siap. Oh, belum siap ini. Secara jiwa, secara psikologi ini kan mengumpulkan begitu banyak sastrawan ini kan perlu energi besar. Iya, betul. Dan merasa belum siap. Lalu saya suatu hari berpikir saat di kapal pesiar, kayaknya memang nggak akan pernah siap sesungguhnya. Iya. Dan saat nggak siap itu akhirnya saya harus siap gitu. Jadi mau nggak mau harus siap. Dan bersyukur Beli Made Sugianto juga salah satu senior penerbitan ya Pustaka Ekspresi memberikan dukungan agar oke, coba Teater Sastra Ulang ajukan ISBN ke perpustakaan dengan sistem baru. Jadi sekarang kita bisa mendapat kesempatan untuk membuat satu organisasi atau penerbit secara resmi, kemudian mengajukan keanggotaan, kemudian prosedurnya itu saya ikutin semua. Oh, seperti ini. Dan akhirnya sekitar beberapa minggu lalu akhirnya ISBN-nya terbit. Nah, saat ISBN buku ini terbit, itu seperti kebahagiaan. Kayak plong gitu ya. Kebahagiaan. Dan memang sekarang menuju peluncurannya rencanakan memang tahun depan 2025. Jadi ini sneak peek, ngintip dulu. Iya, boleh. Ini berarti ininya dummy-nya. Iya, ini prototipe-nya, dummy-nya dulu kita buat untuk tahu besar nak hurufnya ini kebaca apa enggak seperti itu, dan memang ada layoutannya. Iya, keren secara loh. tata letaknya itu. Keren loh ya. Jadi ada setiap bab ya kayaknya ya, ada layout kayak begini ya. Ya itu. Oke. Ya, bagus lah. Jadi yang baca nggak bosen juga ya? Iya. Berarti ada berapa berapa cerpen di sini? Di sini cerpennya sempat naik turun. Jadi jumlah timnya ini kan ada, kalau jujur ya di awal-awal ada beberapa yang memang tidak jadi ikut misalkan. Karena aduh Mas, aku udah lama nak berkesina, nak enak gitu kan. Oke, nak masalah. Jadi saya tetap maju aja. Nanti siapa di gerbong terakhir, akhirnya ada 33 orang ini. 33 Awalnya orang. 30 menjadi 27, terus kemudian belakang-belakang saya tambahkan lagi beberapa sastrawan muda-muda menjadi 33. Jadi setelah 33 ini udah dikunci, di lock. Udah. Kemudian ISBN udah keluar. Iya. Berapa halaman tuh, Moc? Lumayan tebal Ini tuh. tebal sekali. 450 halaman. Waduh, lumayan tebal nih. Tebal ya. Tapi Bisa sudah ini ya, sudah lumayan plong jadi karya-karya senior yang sudah almarhum pun ada di sini. Ada di sini, ada semacam kayak etalase karya bersama gitu kan. Itu luar biasa nilai historis. Yang paling menarik itu ngedit untuk EYD-nya nih, Mbak. Ya, siapa yang ngedit ya? Jadi EYD ini 7 tahun lalu saya serahkan ke salah satu sastrawan Sumatera, Muhammad Ardiansyah, untuk nggarap. Tetapi Mas Arif B. Prasetyo ngasih masukan bahwa itu perlu diedit lagi gitu kan. Sehingga saya kemarin ajak adik saya berkesenian juga namanya Fani Yudhistira. Sama Fani kita edit lagi, kita beli tuh buku EYD yang tebel itu, Mbak. Karena EYD ini menarik juga, berubah-berubah terus kurikulum. EYD 1, 2, 5, ada POEBI, kemudian balik lagi ke EYD 5. Sehingga kita berupaya untuk perdebatan antara misalkan pun disambung atau dipisah, ya kayak gitu tuh. Ada semacam perkembangan-perkembangan yang memang kita berusaha yang terkini. Iya. Berarti benar-benar juga memperhatikan detail-detailnya untuk setiap tata bahasa yang kekinian ya. Ya, yang memang sesuai dengan kaidah yang terbaru. Oke. Jadi itu dan semakin kita karena gini, kan sastrawannya ada banyak ini, ada banyak periode, ada yang tata bahasanya pun beda-beda loh. Gitu kan. Jadi tapi apakah tidak akan merusak ciri khas dari tata bahasa? Biasanya kan seorang penulis itu dia memang memiliki gaya bahasa begitu. Kalau gaya bahasa kita nggak rubah, kita lebih ke misalkan kalau dia pakai bahasa Jawa atau bahasa Bali, daerah kita miringkan gitu. Jadi tata cara yang memang sesuai dengan kaidah, misalkan bahasa serapan atau kata-kata yang
mengandung unsur kedaerahan, pakai bahasa Inggrisan, misalkan ada itu, iya, jadi kita iya, miringkan, huruf besar, huruf kecil, Oh, lebih ke situ lebih aja. ke itu. Tapi tidak merubah isi itu ya. tetap. Iya, karena itu akan menjadi Karena ciri akan khas jadi penulis. problem nanti kalau gitu. Iya, seorang seniman itu kan Iya. ideologinya keras, seniman egonya besar-besar, nanti lagi berantem gara-gara buku. Jadi nggak bisa diganggu-gugat Ya, masalah kalau itu. isi Oke. kita nggak rubah, cuman lebih Gaya ke bahasa pun tidak dirubah. gaya bahasa tetap, semua itu kepada sastrawan masing-masing. Iya. Cuman titik koma aja kadang-kadang kan Iya, perlu itu geser biasa dikit. lah. Ya, jadi jangan main-main lah sama seniman. Baik pemirsa, masih akan ada segmen ketiga. Kita masih akan membahas banyak nih tentang karya-karya berikutnya mungkin dari Mots Satrio Welang. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV masih bersama Bali Now dan kami masih bincang-bincang mengenai karya-karya dari Mots Satrio Welang, karya buku dan karya-karya banyak hal ya, apalagi proyek-proyek ke depan akan kita bahas di segmen ini. Oke, Mots, kabarnya beberapa hari yang lalu mungkin ya, atau bulan-bulan ini habis menyelesaikan lomba virtual baca puisi. Bisa cerita kepada pemirsa Bali Now? Iya, jadi memang kalau kami Teater Sastra Welang itu ruang geraknya memang dua hal, teater dan sastra. Jadi kalau nggak di teater ya di sastra gitu kan. Jadi tergantung mood kemana ini angin gitu kan Mbak. Dan kemarin memang ada beberapa program yang sudah dirancang dan belum terlaksana. Cuman yang baru saja terlaksana itu lomba virtual baca puisi Cok Sawitri 2024. Terima kasih Mas Wari Wisatsana, Bli Jengki Sunarta, Wayan Jengki Sunarta sebagai dewan juri juga. Jadi ini salah satu tribut kecil untuk melepas kepergian Mbok Cok. Teater Sastra Welang mengangkat karya-karya Mbok Cok sebagai bahan naskah puisi wajib yang dibacakan oleh peserta se-Indonesia. Memang dalam pelaksanaannya karena memang waktunya masih minim dan jadi pesertanya enggak banyak banget gitu. Jadi 36 peserta. Jadi ada 38, satu dari Malaysia bahkan mau ikut. Cuman last minute dia itu kan next please mundur. Nah, jadi dia ngumpul video. Tetapi the show must go on. Jadi yang sudah hadir dan berpartisipasi itu ada dari Aceh, dari Riau, dari Temanggung dan saya bersyukur kita melakukan apapun tuh dari yang ada. Kemudian semampu kita aja. Dan memang akhirnya sudah selesai acara itu. Kemudian saat ini Teater Sastra Welang fokus untuk menggarap ada satu buku lagi, Kawan dari Singaraja, dia buku puisi tunggal, dan Mas Warih kemarin sama Mas Jengki ngasih begitu banyak nasihat, termasuk nasihat dari Yoka Rusmini beberapa tahun lalu ya, Mots, kamu harus fokus ke buku tunggalmu, karena memang sastrawan, penyair itu yang diadu adalah karya tunggal juga gitu kan, jadi saya diam-diam di rumah ngumpulin puisi yang tercecer-cecer nih, ngumpulin, kemudian lagi mencari judul yang tepat, cover yang tepat. Jadi memang hal-hal seperti ini nih mungkin bagi orang melelahkan, tapi bagi kita tuh menikmati itu loh prosesnya. Proses kreatif itu sangat nikmat. Prosesnya itu sangat nikmat dan program-program yang memang dirancang saat nanti saya berangkat ke kapal pesiar lagi kerja. Pastinya memang formatnya itu masih virtual karena memang dari virtual itu lebih menguntungkan secara ruang gerak, secara akses itu kan. Keinginan saya pribadi itu adalah membuat lomba drama secara virtual pastinya ya nanti. Jadi lomba drama yang memang punya jenjang dia, tidak yang sekali lomba kemudian selesai. Jadi ada semacam studi keaktoran dari tahap pertama, kemudian ada dewan juri yang akan memilih disaring berapa menuju tahap berikutnya dengan naskah yang berbeda. Misalkan Mbak Heni pernah naskah apa? Malam Jahanam. Malam Jahanam. Malam Jahanam mungkin untuk lomba studi keaktoran ini saya ambil beberapa halaman aja. Oh, gitu. cuplikan berapa scene aja? Berapa scene aja yang bisa dimainkan 15 menit atau 20 menit. Okay. Jadi nggak keseluruhannya nggak keseluruhan. Terlalu lama ya? Karena memang nanti akan ada 3 tahap, akan ada 3 naskah berbeda gitu kan. Jadi bisa Malam Jahanam, Kisah Cinta dan lain-lain, Kereta Kencana ya kan gitu. Jadi dalam sepanjang tahun depan, misalkan 8 bulan itu, akhirnya
saat saya balik ke Indonesia kerja di kapal, baru pemenangnya pengumuman gitu. Berarti bisa ya di jarak Bisa, jauh begitu? bisa Enggak, jarak maksudnya jauh. di saat kamu begitu sibuknya kerja Ya, di kapal pesiar masih sempat-sempatnya? Saya kalau di kapal pesiar tuh Mbak, buat puisi kadang-kadang ide muncul Bisa ya? di galeri fotografi. Kebetulan saya kerja motret, itu ada kotak baterai itu bisa nulis di situ kan. Puisi itu sambil ngendel tamu, Madam, it's when you like the picture, nulis puisi lu. Ini kebuang sama teman nyari lagi tempat sampah. Korek-korek gitu, Bagus begitu tuh ya? kata-katanya itu. Apa tadi itu? Ini Sampai nyari- sebegitunya iya, ya? Gitu. Tapi kadang lagi enak-enak mau nulis, bos manggil gitu kan. Jadi kayak Iya. Jadi pintar-pintar kita sesempat-sempatnya harus Sesempet-sempetnya. kita buat note gitu ya? karena pengalaman batin kita, apalagi kalau Mbak pernah merasakan di luar negeri yang jauh ya, kayak Iya. saya di Alaska itu melihat Indonesia tuh sangat jauh, Jauh di mana itu. banget ya. Segala macam hiruk pikuk berantem-berantemnya kita di darat, itu tiba-tiba kita rindukan itu kan, kayak wih sudah nggak penting lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Aku benar, aku hebat, udah nggak ada lagi. Jadi kayak kehidupan laut tuh menghantam ego. Rasa juga Iya ya, kan? jadi rasa. Jadi kita merasa kadang-kadang dunia seni itu membuat kita tuh this is me gitu kan. Ya. Tetapi kadang-kadang dengan berada di kejauhan dan terserabut dari negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, budaya kita sendiri, ini budaya orang lain yang makanannya udah beda, tata cara kehidupannya juga beda. Misalkan kalau kita ke Jepang, apa-apa tuh serba cepat, efisien, dan skupnya tuh kecil-kecil dan mahal sekali taksinya kan. Iya. Itu bisa merubah ya pola pikir kita, Itu- rasa kita. Ya, itu bisa merubah untuk kita lebih sadar pada kehidupan. Misalkan saya tahu kalau saya tampil pasti heboh nih kain 10 meter nih Iya, apa satu lagi. jagat lah ini Pakai ya. akar-akaran segala macam. Iya. Karena sudah paham bahwa oh ini yang mau tak tampilkan gitu kan. Image pencitraan sebagai seniman kalau di publik tuh harus heboh kayak gini Iya, gitu ya. kan. Ini brand kamu seperti ini. Kalau hari-hari juga enggak kan? Nggak mungkin. Simple, nggak beli seperti ini ruko, dong ya. pakai Ke baju ini. warung pakai ini ya. nggak Beli mungkin. ruko langsung dipukulin di satu kampung. Jadi itu dia, dan saya di kapal pesiar itu diberikan semacam pelajaran begitu besarnya lautan, Mbak ya. Jadi saya itu merasa kayak dihantam. Pertama-tama kali itu kayak gitu kan, kita masih muda ya kan. Sekitar 10 tahun lalu saya memulai petualangan kerja di kapal. Jadi tuh tantang petenteng, wah aku kesini. Iya. Tiba-tiba begitu ombak menghantam lautan, itu Udah kayak nggak ada artinya. rasa. apalagi sih yang kita mau banggakan dalam kehidupan yang begitu cepat gitu loh. Begitu betul. cepat tantangan kita bukan hanya dunia sastra tapi dunia secara umum. Tantangan kita adalah bagaimana menyaring informasi, Mbak. Jempol ini real tuh ya, sosial media itu amat sangat memberikan dampak buruk yang luar biasa, toksik ya, kalau kita nggak bisa saring. Oh iya, betul, Ya kan? betul. Ada Iyalah. ini. Iya. Ih, pokoknya Pinter-pinter kita nyaring aja lah karena segala yang gitu-gitu info mempengaruhi psikologi juga, Iya. mood, psikologi. Jadi itu yang pertama. Jadi ada anak-anak kita, adik-adik kita perlu dikasih bekal bahwa pilih informasi yang benar. Kadang-kadang hoax, orang yang baca judulnya udah terprovokasi Iya, kan, Mbak ya. Wah, emosi gitu kan. Betul. Jadi tantangan kita sebagai seniman melihat bahwa oke, perubahan zaman karena teknologi ini luar biasa besar. Apalagi ada AI. AI sudah iya, sekarang. buatkan puisi ini. Beb, Sudah langsung. jagoan dia buat iya, puisi. iya. Wah, Kita itu. dimudahkan oleh Iya. teknologi AI sekarang. AI mau buat logo, mau buat apa, manusia hidup semua sudah Iya. bisa. Dan kayak tapi saya punya semacam harapan ya, maksudnya kepercayaan bahwa walaupun ada AI dibantu itu, tapi otentisitas itu masih ada gitu kan. Misalkan puisi Pranita Dewi, puisi Tan Liu I, ada beberapa pilihan-pilihan diksi yang memang ciri khasnya Tan Liu I, AI itu nggak bisa nyontek itu loh misalkan. Bisa ya begitu. Ya ada kita bisa baca itu terasa kok. Kalau AI misalkan buatkan puisi tentang kecantikan Heni Santi, oh kan panjang dia. Tetapi kalau yang buat pacarnya Mbak Heni misalkan, pasti beda. Mbak bisa cium itu. Oh iya. Mbak bisa cium itu. Jadi bisa membedakan ya, Ya. mana yang original produk manusia betul. dengan produk teknologi Teknologi. itu ternyata bisa agak dibanding-bandingin dikit ya. Karena pilihan-pilihan kata tadi gitu kan. Iya. Kalau puisi-puisi tertentu dengan tokoh tertentu, dia jarang menggunakan pilihan kata yang
beda, Iya, bahasa-bahasa nyeleneh mungkin di Anda. Nggak bisa. Sehingga kalau ada orang mau AI mau niru agak susahnya di situ dia. Itu dia. Cuman memang teknologi AI ini banyak membantu kita. Sangat. Banyak sekali membantu kita dan banyak juga yang sudah kehilangan kerjaan karena sudah digantikan AI kan itu, Mbak. Tapi tantangannya yang terberat apa menurut kamu? Tantangan sangat terberat. Tantangan sangat terberat Untuk adalah saat ini loh. untuk saat ini adalah konsistensi. Konsistensi ya. Jadi tetap konsisten untuk apapun yang kalian suka misalkan. Karena jujur saja setelah di masa periode tertentu misalkan udah dalam masa pernikahan kadang-kadang udah waktu juga udah susah ya, apalagi kalau udah berumah tangga, punya anak 5 misalkan. Sudah mau mikirin ini konsisten udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kayak saya sangat salut dengan tokoh-tokoh yang memang walaupun sudah masuk ke fase-fase berikutnya tetapi karya masih itu misalkan Oka Rusmini ya kan. Iya. Powerful novel-novelnya Mbok Cok juga almarhum. Jadi beberapa hal yang menjadi tantangannya itu salah satunya memang prioritas kemudian menjadi satu monster tanda petik. Apakah kamu masih berkesenian gitu kan? Kalau nggak ada dana masih mentas nggak misalkan gitu. Nggak diundang festival ABC masih berproses nggak gitu kan? Jawabannya mungkin sudah nggak atau nggak mungkin masih tapi dengan kondisi virtual dulu gitu kan misalkan. Iya, bisa diolah alih lah ya. Tantangan juga. Waduh, segitu beratnya sebenarnya tantangan seorang seniman apalagi untuk mengeluarkan karya-karya ya. Betul. Jadi secara teknis juga ya kan. Iya, betul. Misalkan pelukis tuh Mbak, pelukis ini kan dunia mahal. Harga kanvas, harga cat segala macam. Itu perlu dana loh. Gesekannya kan besar itu untuk gitu. Jadi modal di double awal lagi gitu. Kalau penyair punya dia tantangan juga, tetapi secara cost produksi kita nggak terlalu besar, itu kan masih bisa dengan note atau enggak HP. Tidak gitu. Terlalu mengeluarkan modal yang kalau sangat teater besar. punya challenge juga, Mbak sebagai ini kan aktor juga paham bagaimana dunia teater ini. Aduh, prosesnya itu untuk maintenance, untuk biaya produksi. Biaya produksi, kemudian pengkarakteran, blocking, kemudian si A, si B ada lagi moodnya jelek. Jadwal, sutradara yang bagaimana memberi push ya kan, target-target itu. Untuk memacu semangat kita, kadang-kadang yang sedang low bed itu kan nggak bisa kalau sutradaranya juga lagi lo kan nggak bisa. Dan itu perlu kredibilitas dan ditempanya di situ. Dia manja apa enggak kan itu. Jadi tapi nggak bisa dong manja-manja di dunia teater. Apalagi ikut Pak Abu atau disutradari Pak Abu atau Mas Utai. Mas Utai itu telat 15 menit bisa nggak diajak bicara kita, Mbak. Oh iya. Pas hujan. Hujan tetap harus berangkat. Iya. Basah, keringin dulu latihan. Jadi kedisiplinan Mas Utai ini bagus ya. Walaupun banyak vitamin A juga ya maksudnya untuk penyemangat, biar hangat ya vitamin A. Ya, tapi seniman memang begitulah dopingnya yang akhirnya kita menemukan hubungan manusia itu bertahun-tahun nggak lepas, Mbak. Saya sama Mbak Heni kenal udah lama sekali. 2012 dulu acara Jingga Kelana. Oh iya. Ya kan monolog itu Mbak. Ya. Kemudian lagi ada Mbak tampil acara saya baca puisi 2011. Jadi continue. Sekarang 2024 sudah berapa puluh tahun ya. Masih cantik. Masih ya begini. Masih heboh. Jadi apa nih proyek kedepannya nih? Waduh, pokoknya maju tak gentar ya kayaknya Mots ya. Proyek kedepan kita lagi penggalangan dana untuk menerbitkan buku ini. Jadi para donatur silahkan menghubungi ke sini. Ke nomor ini. Kemudian saya juga lagi merancang lomba drama tadi itu untuk sepanjang 2025. Virtual ya. Virtual. Jadi fokusnya lebih ke studi keaktoran. Jadi lebih ke studi aktoran. Jadi harapan dari lomba drama ini bukan hasil akhir, tetapi memacu mereka untuk begitu nyemplung di naskah itu, mereka kan terpanggil tuh nanti. Nanti mungkin kelompok teater masing-masing daerah di Indonesia ini dia bisa tampilin sendiri gitu loh dengan full versionnya, silahkan kan itu. Tapi yang menentukan untuk scene-scene dari judul itu siapa? Dari panitia atau mereka sendiri? Dari panitia. Oh, panitia jadi yang menentukan. Panitia menentukan scene-nya ini, silahkan. Jadi Dewan Juri nanti tantangan lah buat mereka. Jadi bagaimana cari scene-scene yang goal gitu ya. Goal kita menentukan gitu. Scene-nya, materinya, jadi mereka sekreatif apa untuk menampilkan itu. Jadi itu yang dinilai.
Jadi dari 3 naskah yang memang udah teruji ya, naskah dari dramawan besar. Naskahnya apa masih digodok dulu, tanya-tanya dulu, diskusi, dan ini menarik karena ini pertama kali lomba yang durasinya panjang sekali. Jadi di sini juga daya tahan panitia, daya tahan peserta, daya tahan dewan juri. Kalau dewan juri kan sesekali aja dia cuman 3 term apa? Tapi fokus dewan juri juga harus detail juga loh kan ya. Harus bisa bagaimana pengkarakteran yang mereka pilih gitu. Aduh keren-keren. Nah yang penting nih ini untuk penutup nih, untuk closing statement. Gimana menurut kamu anak-anak muda saat ini, antusias anak-anak muda saat ini terhadap teater, dunia teater? Ya, anak-anak muda saat ini seperti dulu sutradara saya Mas Giri Ratomo, saat 2009 kita itu ngalamin sepinya dunia teater, Mbak. Dan Mas Tomo sama saya ngobrol di Art Center bilang, suatu hari, karena teater ini tidak akan bisa mati dia. Regenerasinya tuh selalu ada gitu kan. Ada masa nanti rame berduyun-duyun kelompok-kelompok itu. Mas Tomo secara tersirat menyatakan itu, dan saat ini saya melihat sendiri bahwa ternyata anak-anak muda teater itu sudah maju, sudah modern sekali. Misalkan Teater Orok kemarin mengadakan lomba cipta naskah drama, kemudian lomba baca puisi, lomba monolog, drama musikal, bisa menyewa gedung Sirarnawa 3 hari kurang lebih, kalau acaranya itu 2 hari apa 3 hari. Yang dulu 20 tahun lalu itu susah sekali karena Sirarnawa lumayan mahal. Tapi sekarang anak-anak muda dunia teater ini, belum lagi Teater Kini Berseri yang selalu laris tiketnya, Indra Parusa selalu terdepan, teratas. Indra Beni Dipo, dan adik-adik ini semangat mudanya itu menular, dan memang gairah itu terpancar. Jadi memang ada semacam hal yang menarik yang memang lebih meluas lagi teater. Dan kalau Teater Kini Berseri mentas misalkan, tiketnya tuh bisa ludes, Mbak. 3 hari 4 hari pementasan habis. Bisa mereka begitu. Karena memang kawan-kawan ini membutuhkan hiburan gitu. Jadi rame banget. Iya, luar biasa. Berarti antusias anak-anak muda untuk tetap fokus di dunia teater. Kemudian juga ada kelompok teater yang suka wacana, misalkan suka riset seperti Mulawali Institut ya, Wayang Sumardika dan kawan-kawan, Wulan Dewi Saraswati, Heri Windy Anggara, Agus Wiratama. Jadi mereka melakukan upaya-upaya diskusi pendalaman tentang peristiwa, tentang teater, tentang tubuh, tentang banyak hal yang memang dimotori oleh anak-anak muda ini. Ada Desi Nurani, ada Wayang Sumardika, dan ini perayaan juga, artinya dunia teater semakin marak itu loh. Jadi ada yang suka event organizer, misalkan kayak Sastra Ulang, suka buat event-event. Kemudian ada yang kuito art, misalkan lebih suka dia video art, dia mengedit. Jadi silahkan pilih aja yang mana kita suka dan nikmati, dan ayo kita rayakan bersama. Betul. Oke, aduh thank you. Closingnya bagus kan? Oke, keren banget. Waduh. Oke, thank you Mot sudah menyempatkan hadir di Bali Now untuk memperlihatkan karya-karya kamu yang sempat mungkin aku bilang mati suri ya. Tapi akhirnya sekarang udah kembali lagi. Karya bersama para senior-senior, para suhu-suhu sastra ya. Semoga sukses ke depannya untuk proyek-proyek berikutnya, ditunggu karya-karya berikutnya, oke? Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.